Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faus Bagis Al-Husnullah dengan NIM 2405120404. Di sini saya akan memperhatikan ya subnetting pada Kisco. Nah, sebelum itu saya akan membahas modelnya atau materinya dulu. Ya, ini pertama subnetting. Ya, tujuannya. Tujuan mengetahui konsep subnetting. Yang pertama adalah mengetahui fungsi gateway dan kedua adalah mensimulasikan subnetting dengan Kisco packet tracer ya. Nah, kedua ada dasar teorinya ini. Pertama, subnetting itu apa sih? Subnetting itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnettingnya hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, kelas C. Dengan subnetting yang akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk menggunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, kenapa kita memerlukan subnetting ini? Yaitu membagi network itu ya nih. Nah, mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Nah, bayangkan aja. Nah, jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, C aja yang dimana misal ya C itu, C itu network C itu punya dua selanjutnya ya. Tiap network akan memiliki 254 eh, 65.000 atau 16 juta ya. Di kelas A itu punya 16 juta, kelas B itu punya 65.000, kelas C itu punya 24, 250, 254 ya. Nah, untuk hasil tesnya, bayangkan ini banyak sekali ya 254, sedangkan kita kalau misalnya kita hanya butuh 10, itu kan gimana gitu ya. Nah, namun hanya sedikit ikut walau tidak mau dibilang ada yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta tuh eh, ingin punya sebanyak itu ya ada sebanyak ya ada sebanyak itu yang butuhnya, dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B yang mungkin akan menggabungkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Nah, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, memastikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat networknya. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Nah, physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah network harus membawa semua traffic ke network. Karena alasan kinerja network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil lagi dari kelas C address. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Lalu tujuannya ya mengefisienkan pengalamatan. Masalah untuk jaringan yang hanya memiliki 10 host, kalau kita berkelas C itu host itu ada 254, jadi kalau kita punya hanya butuh 10 maka ada 244 ya gak pakai gitu. Terus yang kedua membagi kelas itu atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak yang kuat untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Ini untuk perhitungan subnet ya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara binary sama cara table ya. Kita langsung ke table yang lebih mudah. Contohnya subnetting dengan graph atau table. Misalnya ada IP address 192.168.110 ya /26. Sini misalnya kita aksesnya 24, itu berarti dari 0 sampai 255 atau 256 ya, itu cuma punya satu gini ya. Ini untuk subnetting kelas C ya. Hanya punya sebanyak ini saja gitu. Untuk yang slash 25 nih berarti dibagi dua ya. Jadi untuk networknya ini 0 sampai broadcastnya ini ada 127, yang sini ada networknya 128, kalau untuk broadcastnya 255, ini untuk flash 25. Kalau dibagi lagi ini pakai slash 26 ya, jadi 4 sini ya per sini. Yang pertama ini ada networknya 0 sampai broadcastnya 63, sini ada networknya 64 sampai broadcastnya ada 127, dan seterusnya. Di sini kalau slash 27 dibagi lagi, di sini ada networknya 0, broadcastnya ada 1, dan seterusnya ya. Di sini subnetting kelasnya biar lebih tergambar ya. Di sini kalau misalnya slash 24 maka
jumlah slotnya cuma satu ya, 0 sampai 255. Jumlah IP-nya ada 256, ini 0. Nah, kalau misalnya kita bagi lagi, ini ada slash ya 25. Di sini maka jumlah IP-nya 128. Nah, untuk mengetahui ini ya, angka di sini itu kita kurangi 256 dikurangi 128, maka hasilnya 128 kita taruh sini. Untuk yang slash 26 ya, untuk jumlah blok yang 4, maka jumlah IP-nya ada 64 ya. Nah, untuk mengetahui angka di sini tinggal 256 dikurangi 64 yaitu 192 dan seterusnya ya, guys. Nah, terus ini subnet mask itu apa sih? Nah, subnet mask itu digunakan untuk membahas bagaimana kita membagi jalan dan gang ya. Untuk membagi network dan hostnya, mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, mana yang broadcast. Nah, untuk percobaan kita langsung saja di sini kita akan menyimulasikan dua subnet ya, yaitu lab 1 atau lab 2. Aku nggak, saya nggak, ya, di sini ada lab 1 ya, sini untuk switch 2, di sini ada lab 2 untuk switch 3 ya. Dengan IP seperti ini ya, slash 26. Nah, subnetting dalam dengan netmesh ya berikut ya. Intinya harus ya kita buat seperti ini ya, pada gambar ya sudah terbuat di sini. Nah, kita langsung coba ya di sini. Kita lihat di IP configuration-nya seperti ini ya. IP-nya ini untuk PC 0 seperti ini, untuk subnet-nya tuh ada seperti ini. Default gateway-nya kita tulis seperti ini ya, 192, 168, 162 gitu ya. Untuk PC 1 seperti ini ya, 1V2 yang 11 itu 192. Untuk default gateway-nya ini 192, 168, 162 ya. Untuk PC 2 seperti ini ya, belakangnya 1.3, subnetnya 192 yang belakangnya di sini. Untuk default gateway-nya 0. Untuk PC 3 kita pakai 65 ya, 192, 168, 165 ya. Untuk subnetnya 192. Untuk default gateway-nya seperti ini. Oke, untuk PC 4 kita pakai 66 di sini. Artinya subnetnya sama 192, untuk default gateway-nya 0. Untuk yang PC terakhir ini 1.67 sini. Untuk subnetnya seperti ini dan gateway-nya di 0. Nah, untuk routernya kita lihat di sini. Sini untuk gigabit internet 0 ya. Itu ke router switch 2 ya. Seperti ini. Untuk IP-nya dan subnetnya seperti ini. Untuk nah, untuk yang Ethernet 1 ini ke switch 3 seperti ini ya, IP-nya ini. Ini beda, ini yang switch 2, yang switch 3. Jangan lupa sini defaultnya itu sebenarnya udah on ya, kita on kan saja semua untuk switch 2 dan switch 3 ya. Oke, udah on semua, maka kita coba ya. Di sini ada beberapa tadi yang enggak ada gateway-nya ya, gitu. Maka nanti dia tidak akan bisa membalikkan, nggak akan bisa mereal-time ya, ini gitu. Nah, langsung aja coba biar tergambar. Yang pertama dari PC 0 ke PC 2 ya. Kita coba simulasi. Di sini kita mulai. Nah, dia bisa membalikkan ya. Jadi dia gateway-nya sudah jelas ya. Dia hanya punya gateway bisa mengetahui tempat kembalinya kemana gitu. Nah, ini kita hapus lagi, kita coba cek sekarang dari PC 0 ke PC 3 ya, antar ini tergang ya. Coba ini jalan, dia jalan,
Oke, dia masuk, diterima, dan balik lagi. Oke, berarti dia ada gateway-nya jelas ya. Hapus lagi, sekarang kita coba PC1 ke PC4. Dia pergi ke sana, keluar, PC1 ke PC4. Namun ini eh, menerima, cuman dia tidak mengembalikannya karena tadi dia tidak punya gateway, di mana gateway tadi itu tidak apa ya, dia tidak punya alat yang untuk mengembalikan gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita coba PC2 ke PC5. Sebentar. Oke, maaf tadi terdistract ya. Kita lanjutkan untuk PC2 ke PC5 ya. Apakah bisa? Sebentar, ini salah. Ini ke sini. Nah, dia nggak mau jalan nih. Dia nggak mau jalan. Dia malah kesini nih. Sini sudah gerak ya harusnya, cuma dia nggak mau jalan, berarti dia tidak ada gitu ya untuk ke sis 2 gitu. Terus juga berarti yang berarti tidak akan bisa ke tujuannya gitu. Alih-alih untuk mengembalikan, dia mengirim saja tidak bisa gitu kan. Oke, itu untuk simulasi menggunakan ini ya, simulation ya. Kita coba sekarang yang real time dari itu. Kita masuk ke PC0, kita coba command prompt search. Kita coba ke PC2 ya. PC2 tuh tapinya seperti ini. Nah, biasa dia bisa ya gitu ya. Terlihat dia bisa mengembalikan juga gitu kan ya. Oke, kita coba ke percobaan kedua, yakni ke PC3 ya. PC3 itu 166 ya. 165. Coba. Nah, dia bisa aja ke 162 dulu, habis itu 165 ya. Dia bisa mengembalikan 62 nih, memberikan infonya ya, bahwa saja dia bisa, dia sudah melewati semuanya lah, dan bisa uh, mendapatkan repel dari tujuannya. Langsung kita coba ke tujuan ketiga. Kita coba ke PC4 ya. PC4 itu 166. Oke, dia hanya bisa mengirimkan saja ya, hanya bisa mengirimkan saja. Dia sudah melewati switch 2 ini, tetapi dia tidak mendapatkan reply-nya gitu ya. Tidak mendapatkan reply-nya, dia tidak mendapatkan. Ya, ini akan terus seperti ini ya, request timeout. Berarti dia cepat dia bisa mengembalikan. Silakan saja kita langsung ke percobaan ke 4 ya. PC2 ke PC ini mana, ini dimana keduanya tidak ada gateway-nya ya. Coba tracer 192 68 100. Untuk PS5 itu 67 ya. Oke, ini tidak ini akan lama dan berbentuk seperti ini gitu ya, dan tugas timeout di mana dia sama sekali tidak bisa menghitung pesannya. Nah, ini akan terus seperti ini. Nah, itu karena tadi itu tidak ada gateway dari keduanya. Nah, mungkin seperti itu untuk berpikir subnetting ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.